warahmatullahi wabarakatuh. Hai Small Fellas, welcome back to Small Podcast episode. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Adel Fariski. Dan saya Asarul Meswaralihu. Kami selaku host podcast pada episode kali ini. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai LDKA. Kali ini kita kedatangan dua tamu spesial nih, yaitu Ketua Pelaksana LDKA serta salah satu peserta teraktif LDKA. Silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama aku Made Mahadevi Gayatri Putri Wijayadi selaku Ketua Pelaksana LDKA tahun 2024. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Rizky Almira dari kelas 7I. Aku salah satu siswa teraktif LDKA 2024. Nah, kalian berdua ini kan baru pertama kali ya diundang Small Podcast. Ya, Kalau perasaannya gimana nih diundang? perasaannya excited banget karena bisa dapat diundang ke sini. Terus hostnya kan juga seru ya, udah 3 kali jadi host juga. Jadi pasti bersyukur udah diundang ke sini. Kalau misalnya aku juga excited banget, apalagi pas dikabarin kalau misalnya bakal diundang podcast, aku langsung kayak seneng banget gitu. Langsung mulai ke pertanyaan? Iya. Nah, jadi aku mau nanya nih buat Aira. LDKA itu kan artinya latihan dasar kepemimpinan awal. Nah, kalau buat Aira sendiri, apa sih artinya kepemimpinan itu? Menurut aku kepemimpinan itu adalah seseorang yang bisa memimpin sebuah kelompok atau perkumpulan orang ke arah yang benar. Misalnya kayak dia bisa ngambil keputusan, dia bisa mendengarkan pendapat orang lain, terus dia juga bisa bertanggung jawab sama kelompoknya. Kalau pemimpin yang paling Aira suka siapa? Mentor aku suka sama Kak Galen dari OSIS karena menurut aku dia bisa tegas tapi dia juga bisa ngelawak gitu, jadi kayak dia tuh nggak tegas mulu gitu. Terus menurut aku Kak Galen juga friendly. Seru ya orangnya? Seru banget. Ya. Seru banget sih Kak emang Galen Kak Galen. Kak Galen emang ngelawak terus ya kalau di kelas. Nggak serem ya dia? Nggak. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua. Bagaimana perasaannya setelah kegiatan LDKA? Dari Kak Michelle dulu. Perasaannya pasti senang karena udah telah berhasil dilaksanakannya LDKA tahun 2024 dengan lancar dan baik juga. Pastinya rasanya ada rasa bangga ke adik kelas juga udah mengikutinya dengan baik juga. Banyak yang aktif, banyak yang nanya pertanyaannya juga. Terus untuk yang panitianya pasti ada yang ngerasa capek, lelah. Tapi balik lagi kita ngelakuin ini buat kebaikan adik kelas kita juga gitu. Kalau kata Aira gimana? Aku habis LDK tuh pasti capek banget kan, soalnya kita tuh pulangnya sampai sore. Tapi habis LDK ini tuh aku jadi punya rasa tanggung jawab kepada diri aku sendiri, punya rasa disiplin dan juga rasa kepemimpinan. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya buat Kak Michelle. Nah, materi yang Kak Michelle pilih buat LDK itu ada apa aja sih dan kenapa Kak Michelle milih materi-materi itu? Oke, di materi LDKA itu ada 6, ada materi leadership, public speaking, brainstorming, kesetiakawanan, time management, serta PBB dan kedisiplinan. Nah, 6 materi itu dipilih karena faktor-faktor yang dapat membentuk seseorang menjadi kepribadian yang menjadi kepemimpinan yang lebih baik, bertanggung jawab. Contohnya materi time management. Time management kan bisa mengajarkan orang untuk membagi waktu. Apalagi adik kelas kita ini dari kelas 6 SD naik ke kelas 7 yang dulunya masih manja-manja, masih minta bantuan orang tua. Sekarang udah masuk ke semaba nggak boleh gitu, harus sudah lebih bertanggung jawab lagi. Kalau dari materi-materi itu apa yang paling berpengaruh buat kamu? Kayak yang Kak Michelle bilang, aku berpengaruhnya time management banget sih Kak. Soalnya kan dari kelas 6 ke kelas 7 tuh emang beda banget sibuknya. Terus dari time management ini aku jadi belajar juga ngatur waktu aku. Ya, benar-benar. Oke, jadi aku mau nanya lagi nih. Kalau kata kalian tujuan dilaksanakan LDKA? Tujuannya ya intinya balik lagi ke visi misi LDKA seperti biasa. Ini tuh untuk mengembangkan karakter kepemimpinan seseorang yang dapat mengubah mereka yang tadinya ya malas-malasan. Apalagi kan biasanya kalau kelas 6 SD tuh tugas tuh numpuk ya, terus gak bakal dikerjain. Kalau di sini udah nggak bisa lagi, harus juga mandiri gitu. Tujuannya pokoknya untuk membuat mereka menjadi
karakter yang jauh lebih baik sebelumnya. Oke, kalau kata Aira gimana? LDK tuh selain untuk menambah rasa kepemimpinan, LDK juga kan ngajarin tanggung jawab sama disiplin sama kepercayaan diri. Nah, aku tuh ngerasa kepercayaan diri aku tuh meningkat di LDK ini. Pas aku ngomong di depan satu angkatan, aku ngerasa kayak, wow ternyata aku bisa loh. Padahal sebelumnya aku tuh belum terbiasa untuk ngomong di depan publik. Kalau buat kalian berdua, pengalaman yang paling berkesan selama LDK apa? Pengalaman yang paling berkesan itu pas hari pertama pas kita ada ice breaking, yang ada break kita itu nyanyiin lagu bareng-bareng, itu kayak sambil nunggu narasumber yang selanjutnya kita nyanyi-nyanyi lagu-lagu biar santai juga kan. Iya. Terus juga saling kenal satu sama lain gara-gara kan nggak dari satu kelas semuanya, ada dari berbagai macam kelas, jadi bisa saling mengenal dan saling rangkul satu sama lain. Kalau dari Aira? Kalau misalnya aku pas kepilih jadi siswa interaktif sih kak, soalnya kayak aku nggak nyangka aja, aku tuh cuman pengen menambah rasa pengetahuan, tapi ternyata alhamdulillahnya jadi siswa interaktif. Alhamdulillah. Keren. Oke. Kalau kata kamu Aira, kenapa LDK itu penting banget buat membentuk kepribadian seseorang? Balik lagi ke jawaban yang tadi sih kak, menurut aku LDK penting karena buat menambah rasa tanggung jawab, kepercayaan diri, dan disiplin. Nah kalau misalnya rasa bertanggung jawab tuh kayak misalnya kan pas hari pertama ataupun hari kedua kayak masih banyak yang belum bawa tali kur sama nemtek gitu Iya kan. benar, banyak banget itu. Nah terus menurut aku itu juga bikin kita jadi lebih tanggung jawab sama diri kita sendiri. Kalau kata kamu contoh tanggung jawab apa? Maksud tanggung jawab misalnya kita ngerjain tugas yang dikasih sama guru itu tuh udah termasuk rasa tanggung jawab gitu kak. Setelah pelaksanaan LDK, misal di kelas kamu nih, ada nggak yang sifatnya makin bertanggung jawab? Jadi kayak dia makin disiplin gitu orangnya. Ada kak, jadi pas sebelum LDK tuh kayak masih rada banyak itu yang bolos piket. Oh iya benar. Nah terus setelah materi LDK ini dia tuh jadi kayak piket mulu, maksudnya nggak bolos piket gitu. Dia lebih bertanggung jawab sama pekerjaan dia. Oke. Kalau menurut Aira lagi nih, ada nggak yang harus dievaluasi dari pelaksanaan LDK? Jujur aku rada males sih kak kalau misalnya harus ke Sergun. Iya benar, itu juga aku. Tapi kayak itu emang harus sih. Dari pagi sampai sore ya soalnya. Iya, itu pasti panas, sumpah, capek ya. Merasa panas gak di sana? Panas banget Iya, kak. makanya Pengap kan ya? yang hari kedua kan di itu blower ya, sewa blower yang gede itu yang kipas, tapi itu kayak kurang berguna juga sih. Apalagi rame kan orangnya. Terus kayak tadinya tuh dingin sergunya udah kita siapin pas masuk. Aduh. Udah bau keringet, udah panas. Terus apalagi kan kakak-kakaknya juga marah-marah ya. Maksudnya kayak ngaturnya tuh susah angkatan kamu gitu. Tapi seru kan? Seru banget. Seru ya dong, seru. Paling seru pas ngapain? Pas itu yang kata Kak Michelle juga pas hari kedua kan Bu Presta. Kita ada senam ya? Iya. Oh iya. Tapi menurut aku yang paling seru pas Bu Presta buka konser dadakan sih kak. Konser. Yang nyanyi gitu di depan sambil kita ngerjain tugas. Itu seru banget. Iya. Kita semua sayang Bu Presta ya? Iya, sayang banget. Sayang banget loh. Lagunya apa aja tuh yang diinget? Sialan. Sialan. Oke, kita lanjut. Bagaimana pesan dan kesan setelah mengikuti kegiatan LDK bagi kamu Ira? Kesan dan pesannya sih, kesannya pasti seneng udah bisa jadi siswa Smabel dan bisa ngikutin LDK ini. Pesannya tetap semangat buat OSIS SMP 100 Negeri 15 untuk mencari bibit baru bibit pemimpin baru. Kalau dari Kak Michelle ada kesan dan pesan nggak? Kesannya sih ya pasti rasanya senang dan semoga aja yang adik kelas yang baru ini kan nanti ada seleksi OSIS DPS yang baru nih. Nah mereka bisa belajar jadi yang lebih bertanggung jawab, nanti pas masuk OSIS nanti kayak kalian berdua ini yang bisa jadi masuk DPS juga. Amin. Dan semoga angkatan kalian juga bisa jauh lebih baik gitu. Ya, kalau harapan kalian nih buat teman-teman kalian berdua apa setelah pelaksanaan LDK ini? Harapannya sih yang paling penting semoga ada perubahan dari karakter mereka ya, kayak misalkan yang
pokoknya di SMP ini harus jadi lebih mandiri, nggak boleh nyusahin orang tua, nggak boleh nyusahin guru juga, terus apa-apa nggak boleh yang kayak harus diingetin sama orang lain, itu harus tanggung jawab diri kita sendiri, harus jadi jauh lebih percaya diri juga di sini, nggak boleh malu-malu gitu. Kalau Aira gimana? Kalau aku berharap aku dan teman-teman aku bisa lebih disiplin lagi. Dan misalnya kalau misalnya upacara langsung turun gitu dan juga bertanggung jawab. Iya. Emangnya kalau upacara nggak langsung turun? Susah kan harus di teriak-teriakin. Sebenarnya contoh Baik yang masih main HP. iya, sebenarnya contoh-contoh anak kelas 7 yang nggak disiplin tuh masih banyak sekarang, cuman Masih banyak. ada beberapa yang udah Kelas berubah. 8 juga masih ada Kelas beberapa. 8 juga ada beberapa. Yang penting bukan anak OSIS Ya, gitu. bukan. Anak OSIS kan harus disiplin juga. Disiplin. Apalagi Jadi Dari Agus masih ada pertanyaan lagi? kan tadi kita kan udah nanya momen paling menyenangkan kamu di LDKA. Kalau yang paling menegangkan itu apa sih? Kan ada yang pas kamu pertama kali ketemu teman-teman dari kelas yang lain kan pasti belum kenal kan ada yang tegang. Kira-kira apa yang kebalik kamu? Sebenarnya ada dua hal yang bikin aku tegang. Yang pertama tuh pas dijemur di lapangan tuh sama yang lain juga. Nah disitu kan Bu Apinya kayaknya bad mood gitu deh, sampai marah-marah gitu. Aku takut. Terus disitu aku juga sempet salah gerak kan. Terus kayak langsung disindir di depan, itu aku tegang. Terus yang kedua pas eval. Tapi yang aku bilang tadi Kak Galian tuh tegas, itu bener-bener tegasnya sampai teriak-teriak gitu loh. oh iya, gimana contohnya? Aduh nggak bisa Nggak aku. bisa. Tapi dia baik kan. Baik banget. Pengen lihat deh kagalen ngeval. Padahal kagak kalau di OSIS ngelawak terus loh. Iya. Lucu banget. Friendly. Jarang banget marah malah. Enggak tahu, sering. Oh iya. Galen. Kabit. Kamu tau nggak dia kabit apa? Kabit 2. Bukan, salah. Kabit 8 yang literasi. Ya literasi. Kabit 2 kakak kamu. Oh iya. Kamu pas itu kena eval nggak? Enggak. Temen kamu kena? Kena, ada beberapa teman sekelas aku yang kena. Yang Ngapain? kamu ingat evalnya ada apa aja tuh? Sebutin semua. Nggak apa-apa, yang kamu ingat aja. Yang kamu ingat aja. Itu tali kur ketinggalan. Ya itu udah Banyak itu emang banget. pasti sih. Itu pasti ada yang kena. Name tag juga. Sepatu solnya warna hitam, talinya warna hitam. Itu aja sih kayaknya. Kita Nggak kan ada, sam- nggak ada yang kayak tentang etika gitu-gitu. Etika, atau kesopanan yang gitu. sopan. Oh ada satu, dia tuh kayak dia masuk ke kelas tapi nggak pakai yang kayak Etika. iya. Kamu masih ingat nggak etikanya apa? Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rizky Almira dari kelas 7I ingin memasuki ruangan, apa diizinkan? Iya. Iya. Benar. Kita di OSIS DPS kan juga ada evaluasi. Itu juga salah satu momen paling tegang. Iya sih. Pertama kali itu Evaluasi bulanan ya. Iya evaluasi bulanan. pertama kali kita yang kelas 7 kan pertama kali eval bulanan itu kaget Itu benar-benar tegang. Takut juga tuh kita. Kayak bener-bener kayak ada yang nangis deh waktu itu. Ya, Ada. Ada. Cuman ya itu Iya katanya banyak yang nangis di kamar mandi gitu. Emang iya? Katanya. Gak tahu deh, cuman kayak itu pengalaman yang gak bakalan dilupain sih. Ya, Tapi karena- abis itu udah biasa kitanya setelah bulan yang pertama. Karena evaluasi juga emang fungsinya buat melatih mental kita juga. Jadi emang kalau dimarah-marahin ya harus siap. Ya. Sebenarnya itu gak marah-marah tau. Itu lebih kayak nanyain kenapa bisa kayak gitu. Iya. Kita jelasin kesalahannya kenapa bisa terjadi. Bukan marah-marah, tegas. Tegas. Sama suaranya kenceng. Iya. Itu mirip sama marah gak sih? Kalau marah kan iya sih. Bener deng. Salah maksudnya. Seingat kamu pas mau ngasih pembelaan kayak gimana? Sebutin nama lagi, contohnya gini. Perkenalkan nama saya Siti Rizky Almira, izin memberi pembelaan, apakah diizinkan? Nanti di evaluasi bulanan juga sama. Iya. Masuk keluar juga kayak yang pas LDKA evaluasinya. Iya. Evaluasinya tuh di Sergun 1 ya. Iya, di Sergun 1. Kamu mau masuk OSIS? Mau banget Mau. Kemarin daftar. daftar. Mau jadi sekbid apa? Aku sekbid 3 olahraga. Oh, iya. Kamu suka olahraga? Iya, soalnya kan aku atlet, terus aku juga ngelihat prokernya sekbid 3 tuh seru banget. Kelas meeting Iya, jatuhnya. kelas Pas meeting. meeting. Kamu nanti mau ikut basket atau ya kelas meeting nanti? Iya kayaknya basket atau enggak badminton.
Oke, Bisa. keren. Terus selama LDK itu pengen nanya deh, kamu dapet teman baru nggak? Aku dapat dari kelas tetangga. Kelas tetangga. Kamu kelas berapa? Aku 7I, berarti temen aku 7H. Hmm. Terus sekarang aku jadi lumayan deket sama dia. Oh. Kamu berarti itu banyak gak temen yang barunya? Atau cuma dia? Aku tahu orangnya, tapi aku kayak jarang berinteraksi aja. Maksudnya kayak kita saling tahu nama. Oh ya, benar-benar. Ya, sebenarnya LDK juga bisa bikin kita makin banyak temen sih. Iya, benar. Aku juga ngerasain waktu dulu aku LDKA, sekarang makin banyak temennya. Dulu kan aku setim juga sama dia. Iya, ini kita berdua iya. setim. Pas itu juga benar-benar nggak kenal sama sekali. Iya, Masih tegang. Temen aku juga pas itu pas LDK cuma satu ini dari kelas aku. Terus pas LDKA dia jadi ketua tim nih dia. Oh iya. Keren Ketua dong. YLL sih, iya. Ketua YLL. Pas itu kan gak dapat jalan terbaik tapi. Iya. Oh iya, kamu Yelil kemarin gimana kelas kamu? Pas LDKA Sebenarnya tuh. itu tuh sebenarnya ya pas LDK itu kan hari Sabtu. Ya. Nah hari Jumatnya nih aku baru keluar rumah sakit. Oh, Jadi oke. jadi ada satu namanya namanya apa? Nggak apa-apa sebut namanya. Namanya Fatan. Dia tuh kayak dia tuh effort banget loh Kak di grup, dia nyiapin yel-yelnya gitu-gitu. Nah terus pas kan ada pemimpinnya tuh satu. Nah aku tuh kayak ngerasa dia udah effort banget, masa gue nggak effort gitu. Iya, benar. Jadi kayak aku temenin dia buat yel-yelnya walaupun bukan yel-yel terbaik juga. Tapi kayak seru Bagus, aja, iya, seru, dapat bagus. pengalaman baru. Benar. Pas evaluasi ada nggak di tim kamu yang di eval karena nggak aktif di LL atau nggak hafal? Ya. Di tim Kayaknya nggak ada ya. kemarin sih aku kan mentorin banyak banget nih kayak gitu. Enggak aja deh kayaknya kalau misalnya yel-yel kurang diperhatiin, lebih perhatiin itu sih atribut. Tapi emang banyak sih jujur tim-tim yang emang gak aktif di grup. Kayak nggak ngerespon kakak kelasnya, Iya. nggak atau nggak cuma dibaca doang, bahkan itu banyak banget. Apalagi pas kita pertama kali MPLS langsung masuk P save kak nggak ada benar-benar Oh iya, etikanya Ya gitu. itu benar-benar. udah sopan banget. Makanya Soalnya ke bawah dari SD juga kan. Iya, makanya itu kan di LDK juga untuk bagusin kepribadian. diajarin kepribadiannya jadi lebih baik gitu. Kamu ada ngerasa perubahan karakter nggak setelah ikut LDKA kayak dari SD sampai sekarang gitu? Etika. Ya, etika. Terus kayak ternyata kalau misalnya kakak kelas tuh kita juga harus sopan. Ya. Nggak kayak ke teman seangkatan pun kita juga harus sopan. Iya, Karena benar. kayak kan kita tuh sama-sama apa ya, makhluk yang harus mempunyai etika. Iya. Kan kita lihat kan kita pas masih SD ngomongnya ke seangkatan itu benar-benar kasar banget. Kacau. Makanya di LDK kan kita diajarin. Terus kamu juga sering nyapa kakak kelas? Iya, soalnya kayak banyak juga kan yang kenal dari LDK sama MPLS ini. Bener. Kak Galen disapa nggak? Siapa dong? Sapa. Kalian punya fans nih banyak yang Fans nomor 1 Kak Galen. Asik. asik. Tapi kan Galen Sekbid 8 nih, kamu nggak mau masuk Sekbid 8? Nerusin generasi gitu. Aku kurang tertarik sih. Literasi dan numerasi. Kalau suka baca ya? Literasi. Iya, aku lebih suka nonton. Sama sih, emang baca bosen. Tapi juga penting sih kan Iya, untuk pelajaran. Agus suka baca? Nggak terlalu, aku juga sama. Kan dia tadi bilangnya sukanya olahraga. Kamu olahraga handball ya? Iya betul. Kamu berarti sekarang kan udah masuk berapa bulan sih sekolah? Kelas 7? Dari bulan apa sih kita? Kelas Udah 1 bulanan ya? Iya udah ada. Nah ini kan udah banyak tugas nih, terus kamu gimana caranya ngebagi waktu? Kan ada handball kan, ada les juga kan pasti. Nah itu gimana? Kadang kalau misalnya handball, aku dari pulang sekolah langsung handball. Terus malamnya aku sempetin buat tidur, mau 15 menit ataupun 30 menit. Bangun baru udah fresh, baru kita belajar gitu. Berarti tugas-tugasnya kamu ngerjain di malam hari ya? Malam dari jam 8 sampai jam 10-11an. Kamu pernah nggak ngerjain tugasnya pas hari H? Gak pernah ya? Untuk saat ini belum pernah. Belum pernah. Pas Adel gimana? Pernah nggak? Pernah sih, sering banget sih Aku dulu juga pas pernah kelas lagi, 7. sering banget. Pas pagi-pagi belum kerjain Iya, langsung jadi langsung cepet. Jadi malam-malamnya minta jawaban sama temen, Iya, paginya disalin. paginya disalin. Jangan diikutin. Jangan, itu jangan. Kalau bisa mending malamnya. Cuman itu kalau Kalau anak udah kos- capek banget iya, kalau udah nggak capek apa-apa. banget.
Nah, anak OSIS biasanya juga pulangnya malam kok. Ada malam. Pernah kan? Kalau misalnya mau nyiapin acara gitu ya. Aku lumayan sering malam. Iya. Apalagi yang divisi perlengkapan, divisi acara gitu. Itu deh. Ya. Kamu kayak ada idola gitu nggak di sekolah? Yang kamu tuh mau jadi pemimpin kayak dia gitu. Selain Kak Galen. Selain Kak Galen. Ada ini cewek, aku suka banget sama Kalmira. Cara dia public speaking, cara dia sopan ke teman-teman yang lain, ke teman seangkatan dia, ke guru dia, ke adik kelas dia. Itu kayak bener-bener ngerti gak sih kayak jadi motivasi aku loh. Kamu kayak, admire dia juga ya, karena dia juga sopan, baik. Baik banget. Dia senyum, Cantik. dia senyum terus ke semua orang yang apa juga. Itu contoh yang baik buat adik kelas. Contoh ya guys. Kenapa? Kenapa? Bagus. Kan dia kan ketua OSIS nih. Kamu juga mau jadi ketua OSIS nggak? aku lebih mau ke kabit. Iya. Kenapa kamu jadi ketua OSIS? Kayak Menurut aku sebenarnya sanggup sih jadi ketua OSIS, tapi menurut aku kurang apa ya? Tertarik aja. Iya kurang tertarik. Soalnya kan kalau bisa ketua OSIS harus benar-benar yang harus Iya. ini banget nih gitu. yang ngerti kok. Oke. Oke, mungkin itu aja dari kita. Tapi sebelum kita selesai, kita Smart Podcast itu punya slogan nih. Udah belum tahu kan pada semua? Belum. Jadi slogannya itu One Voice Countless Insight. Berarti Jadi nanti aku sama Adlan bakal bilang Smart Podcast, lalu One Voice Countless Insight. One voice. Countless Countless. Insight. Bisa? Oke. Smart Podcast, One Voice Countless Insight. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.